apakah vaksin itu ada ya? Begini, jadi vaksin itu dikonstruk atau dibentuk atau dibuat sengaja untuk mengatasi masalah yang terkait dengan infeksi umumnya. Vaksin itu suatu zat atau suatu materi biologis yang sengaja dimasukkan dalam tubuh, yang itu nanti di dalam tubuh itu sendiri nanti akan bangkit atau muncul antibodi atau sel-sel imun ya, atau sel-sel yang bisa untuk mempertahankan diri. Nah, vaksin ini khusus untuk COVID-19 itu sampai sekarang banyak sekali itu yang sudah ada dan yang diakui oleh WHO pun juga sudah ada. Ya, antara lain misalnya itu yang dari Pfizer, dari Moderna, dari AstraZeneca dan sebagainya. Dan itu sekarang sudah kita lihat beredar di seluruh dunia. Jadi vaksin itu memang sudah ada. Kemudian yang berikutnya, ini ada pertanyaan lagi ya. Nah, jenis-jenisnya apa saja vaksin itu? Nah, kita tahu bahwa vaksin itu seperti tadi ya, yang saya sampaikan, adalah suatu partikel biologi yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan tujuan untuk membangkitkan sel-sel imun atau sel-sel pertahanan tubuh dari manusia. Nah, di situ materi biologis yang dimaksud itu bisa dari berbagai bentuk. Ya, misalnya kalau dalam kasus COVID-19 itu bisa dari materi genetik yang dimiliki seperti RNA, kemudian dari protein ya, yang menjadi ciri khas dari virusnya itu. Ya. Nah, di sini para saintis atau para ilmuwan kemudian membuat vaksin itu dalam berbagai bentuk. Antara lain misalnya itu menggunakan virus SARS-CoV-2, yaitu virus yang menyebabkan COVID-19 yang diinaktivasi. Nah, virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia, tetapi dia tidak bisa menimbulkan penyakit. Ya, tetapi dia bisa menimbulkan sel imun di dalam dalam tubuh manusia. Nah, ini contohnya vaksin yang dikembangkan dengan cara seperti ini adalah Sinovac yang sekarang di Indonesia sedang digunakan. Dari Sinopharm juga ya. Ada juga vaksin yang dikembangkan berdasarkan dari materi genetik yang ada di vaksin itu, yang ada di virus itu sendiri, yang nanti kalau dia dimasukkan ke dalam sel, dia akan bisa membuat protein. Ya. Protein yang nanti bisa, yang kita sebut sebagai antigennya, yang nanti bisa memicu aktivasi sel-sel imun atau sel-sel pertahanan tubuh di dalam tubuh manusia. Ya, contohnya misalnya AstraZeneca, Pfizer ya. Jadi ini Pfizer itu dari materi genetik yang disebut RNA ya, yang itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Kemudian nanti di dalam tubuh itu mRNA-nya akan diubah menjadi antigennya dari virus itu, sehingga nanti bisa memacu tumbuhnya atau timbulnya sel-sel imun yang ada di dalam tubuh manusia itu. Kemudian juga ada vaksin yang dikembangkan dari protein. Ya, jadi protein yang dimiliki oleh virus yang kita sebut sebagai antigennya itu. Ya, ini protein ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Kemudian nanti karena protein ini dianggap zat asing oleh tubuh kita, maka tubuh kita akan melawannya dengan membentuk antibodi atau protein-protein yang bisa melawan protein yang dimasukkan dalam tubuh kita itu. Nah, antibodi ini diproduksi oleh sel-sel imun kita. Nah, sehingga nanti harapannya ketika nanti ada virus masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita itu tidak asing lagi. Nanti tubuh kita akan menghasilkan sel-sel imun seperti yang kemarin yang dulu itu. Ya, inilah yang disebut sebagai sel memori. Jadi sebenarnya membuat vaksin itu adalah membentuk sel memori dari tubuh kita, sehingga nanti kalau ada benda yang sama dengan yang dulu yang menyebabkan sakit itu, maka sel memori ini akan menghasilkan antibodinya. Nah, sehingga bisa melawan infeksi-infeksi yang bisa menyebabkan penyakit.